Hipnotis, selamat datang di podcast hari ini bersama saya, Reginali, mahasiswa UNAIR, Fakultas Kedokteran. Wah, jujur ya, ini tuh jadi podcast pertama aku dan ini juga merupakan podcast perdana Skorp Cimsa UNAIR dalam rangka memperingati Human Rights Day 2025 dengan tema GECO, Growing Empathy for Children Through Kindness and Opportunity. Melalui tema tersebut, hari ini kita akan bahas sesuatu hal yang sering kita lihat di jalanan di kota Surabaya gitu ya khususnya, tapi sering belum kita pahami lebih lanjut nih, yaitu terkait dengan anak-anak yang kurang mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan. Kita akan bahas dari bidang sosial dan juga psikologisnya nih. Sebenarnya siapa sih mereka itu? Apa yang membuat mereka kurang mendapatkan hak tersebut? Dan juga bagaimana pengaruh lingkungan bisa mempengaruhi tumbuh kembang mereka sebagai anak-anak gitu. Untuk itu, hari ini telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa dan juga paham terkait dengan isu anak-anak yang kurang mendapatkan hak ini, yaitu Bu Tusi Apriliandari, Sarjana Ekonomi, Magister Pengembangan Sumber Daya Manusia dari DP3, dan juga Bu Dewi Mahastuti, Magister Sains, Magister Psikologi, psikolog perwakilan dari Himpunan Psikologi Jawa Timur yang akan membantu kita melihat bagaimana sih dinamika psikologis anak-anak tersebut. Halo Ibu, selamat sore. Sore. Bu Tusi dipanggilnya. Bu Tusi, ini Bu Dewi. Oke, selamat sore Ibu. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik ya. Sehat ya Bu ya? Sehat. Tadi lancar ya perjalanan ke UNER ya Bu? Alhamdulillah. Oke baik Ibu, jadi hari ini kurang lebih kita mau bahas terkait dengan anak-anak yang kurang mendapatkan haknya gitu ya. Karena kan kita lihat di Surabaya ini masih banyak gitu ya di jalanan kurang lebih. Nanti Ibu Tusi boleh jawab dari sisi sosialnya atau mungkin dari mekanisme dinas sendiri, sedangkan Bu Dewi boleh dari sisi psikologis ya, terutama ya pasti ya tentang anak-anak itu. Nah, sebelum masuk ke inti topik utamanya nih, mungkin boleh dijelaskan dari Bu Tusi dan Bu Dewi sendiri terkait dengan masing-masing dari DP3A dan juga HIMSI ini memandang isu anak-anak yang kurang mendapatkan hak ini seperti apa sih? Mungkin dari sisi kebijakannya untuk Bu Tusi dan juga dari sisi mental anak-anak tersebut. Monggo Ibu. Untuk anak-anak jalanan ya, kalau di kami itu dari DP3A PPKB ini mungkin banyak rekan-rekan yang masih belum tahu ya apa sih DP3A PPKB itu ya. Dinasnya kok banyak banget ini akronimnya gitu ya. Sebenarnya dinas kami itu kepanjangannya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Banyak ya, panjang. Jadi dinas kami memang terdiri dari satu sekretariat dan 3 bidang. Di situ ada bidang perlindungan perempuan dan anak, dan kebetulan saya di kepala bidang perlindungan perempuan dan anaknya. Kemudian ada juga bidang PUK-PHA, itu pengarus utamaan gender dan pemenuhan hak anak. Kemudian ada lagi bidangnya, satu lagi adalah Dalduk KB, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Jadi kami sebenarnya mengacunya ada 2 kementerian. Satunya itu adalah BKKBN, kemudian yang kedua adalah Kementerian Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi cukup kompleks tupoksi di kami. Kemudian terkait dengan anak-anak jalanan ya, mohon izin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah diundang di sini ya. Jadi ini apresiasi yang luar biasa setinggi-tingginya untuk teman-teman Cimsa, betul ya? Cimsa UNER. Ini luar biasa, jarang ada anak-anak muda yang mau duduk bareng membahas isu yang menurut saya berat ya, anak-anak jalanan, permasalahan sosial dan seterusnya. Nah, ini saya mewakili pemerintah Kota Surabaya, khususnya DP3A PPKB menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk anak-anak Kota Surabaya. Kita 7 kali Bu Dewi sudah menjadi kota layak anak kategori utama, dan kemarin sudah paripurna juga gitu ya di tingkat nasional, dan kita juga menjadi jaringan kota layak anak tingkat dunia dengan UNICEF CFCI-nya. Kami sadar bahwa pemerintah tuh nggak bisa kerja sendiri, Kak. Jadi kita harus bareng-bareng, gotong royong dengan HIMSI, dengan teman-teman akademisi, adik-adik mahasiswa Cimsa UNER, semuanya kita bareng-bareng ya. Bagaimana kita bisa merangkul anak-anak jalanan. Jadi sebenarnya untuk anak-anak jalanan, untuk tupoksi DP3A, ya ini PR ya buat kita semua.
mereka masih usia 0 sampai 18 tahun. Ya kan? Karena anak gitu ya. Jadi kami ini ada dua nanti kalau untuk perlindungannya begitu ya. Kita fokus di perlindungannya hari ini. Itu ada dua, ada pencegahannya, kemudian ada penanganannya. Nah, di pencegahan kita punya Puspaga. Mungkin banyak yang masih belum tahu ya teman-teman di sini bahwa pemerintah Kota Surabaya itu punya pusat pembelajaran keluarga yang ada di tingkat kota, ada sampai ke tingkat balai RW. Kita ada 532 Puspaga RW. Siapa saja yang bisa menjadi fasilitatornya gitu ya, banyak, semuanya bergerak, semua masyarakat Kota Surabaya bergerak dari struktur kecamatan, kelurahan, kader-kader KSH, Bunda PAUD, fasilitator pemerhati anak, teman-teman psikolog, teman-teman LSM, NGO, PKBM ya, Pusat Krisis Berbasis Masyarakat, ada juga Satgas PPA, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, dan macam-macam. Jadi itu mereka bagaimana itu benar-benar mencegah gitu ya, agar tidak terjadi ada anak-anak yang mungkin turun ke jalan atau kita sebut anak-anak jalanan. Yang kedua itu penanganan di hilir. Kita itu yang sudah terlanjur turun ke jalan kemudian bermasalah, kita ada UPTD PPA, Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, bagaimana kalau sudah ditangkap? Biasanya kan ditangkap Satpol PP ya, gitu-gitu ya. Ada macam-macam anak-anak jalanannya itu gitu. Ada yang di lampu merah, ada yang macam-macam gandol truk apa anak pang, ya kan? Anak pang, ada yang kena miras, kena narkoba, kena macam-macam lah. Nah itu biasanya diamankan di Mako Satpol PP. Kami dari DP3A Satpol PP berkoordinasi dengan kami datang, kami menjangkau, mendata, melakukan pendampingan, dan kemudian bagi anak-anak yang mungkin dirasa bermasalah dalam tanda kutip itu masuk ke dalam rumah perubahan kami. Seperti itu Kak. Jadi intinya kita itu ingin mengembalikan hak-hak dasar mereka yang hilang. Kita itu nggak ingin memperlakukan mereka sebagai, nggak ada namanya anak nakal tuh, nggak ada. Jadi semuanya anak itu pasti punya potensinya masing-masing gitu ya. Kita ngerangkul mereka, kita juga cek kenapa sih terjadi akar permasalahan itu, dan kita coba edukasi ya, biasanya memang dari keluarga, dari rapuhnya ketahanan keluarga di keluarga mereka masing-masing. Kita perkuat itu. Kalau memang keluarganya nggak bisa, ya kita ambil sebagai anak negara, maksudnya diamankan di rumah aman dan seterusnya, seperti itu. Baik Ibu Tuti, luar biasa ya, DP3A ini kompleks banget pekerjaannya ya. Mungkin kalau dari Ibu Dewi dari HIMSI seperti apa Ibu? Kami dari HIMSI itu lebih bekerja sama dengan instansi-instansi terkait ya. Kami itu lebih pada memberikan arahan, kebijakan-kebijakan, memberikan masukan. Nah, untuk kebijakan-kebijakan yang nantinya akan dilakukan oleh instansi-instansi, salah satunya seperti DP3K, seperti itu. Terus kemudian juga kayak kebijakan ramah anak, sekolah ramah anak, seperti itu. Terus pendidikan inklusi, seperti itu. Kami memberikan masukan-masukan secara bagaimana dari sisi psikologinya untuk melakukan hal seperti itu. Itu yang dari kebijakan. Nah, kemudian ada mungkin pemberdayaan dan intervensi psikososial. Nah, kami di sini juga melakukan pendampingan kepada misal seperti anak-anak yang tadi sudah kena cakupan kayak gitu. Terus kemudian yang mau dilakukan Bu Tusi juga seperti razia ke sekolah-sekolah lah, seperti itu. Biasanya kami melakukan pendampingan secara psikologis untuk anak perempuan yang lebih pada maupun keluarga, itu ke arah yang
supaya lebih baiklah untuk kedepannya. Kemudian kami juga melakukan beberapa penelitian yang terkait dengan hal-hal yang tersebut, supaya apa ya, kayak kami bisa terus membuat wacana-wacana baru lah, jalan-jalan supaya oh ini bisa nih untuk meningkatkan sisi psikologisnya agar lebih menjadi baik. Terus kemudian HIMSI juga berfokus pada standarisasi layanan psikologi, itu baik di publik, kemudian apakah hak asasi anak itu sudah tercukupi apa belum, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak. Oke, kurang lebih berarti sesuai dengan namanya gitu ya, himpunan psikologi pastinya fokusnya lebih ke psikologi gitu ya. Tapi nggak cuma itu, bahkan ada researchnya juga, ada penelitian gitu ya. Luar biasa HIMSI ya. Oke, kalau begitu mungkin melihat dari kondisi di lapangan secara langsung gitu ya Ibu ya. Sebenarnya gimana sih gambaran kehidupan sehari-hari anak yang berasal dari keluarga yang mungkin kurang mampu, baik dari sisi sosial dan juga ekonomi ataupun dari keadaan psikologisnya. Ini untuk PP3A ya? Iya. Oke. Terima kasih ya Kak, ini pertanyaannya cukup baik, cukup jeli juga. Nah, kalau kita bilang kondisi real di lapangan, sebenarnya gambarannya tuh kompleks ya, karena bukan hanya dari sisi ekonomi saja sebenarnya, dan jujur cukup memprihatinkan. Saya bedah dari 3 sisi ya. Yang pertama itu adalah sosial. Jadi anak-anak ini sering kali terjebak dalam lingkungan pergaulan yang salah atau toxic peer group. Kenapa? Karena mereka tuh cari identitas gitu. Di rumah nggak dianggap, lari ke jalan, cari pengakuan di jalan. Data dari kami itu menunjukkan tren bahwa aktivitas mereka itu bukan hanya ke jalan terus cari uang, misalnya ngamen dan segala macam. Enggak, mereka bergabung dalam peer group, dalam grup-grup di mana itu toksik gitu ya. Ayo, masa kamu nggak berani sih ngerokok? Dari ngerokok dulu. Habis itu, masa kamu nggak berani sih miras gitu? Masa nggak berani ngelem? Dan itu saling mempengaruhi, dan itu toxic peer group gitu yang kita sebut. Kemudian nih, mereka itu melakukan itu kenapa sih ya? Mereka ingin menunjukkan bahwa kita tuh ada, kita tuh eksis gitu ya, dan mereka merasa pengen dianggap keren, ditakutin gitu dan seterusnya. Ya namanya juga masih anak-anak kan ya. Terus yang kedua memang secara ekonomi ya, jadi kehidupan mereka itu yang mungkin tidak ditunjang dengan pola pengasuhan yang optimal di keluarganya. Banyak dari mereka yang juga dieksploitasi untuk ekonomi gitu ya. Waktu yang seharusnya dipakai bermain itu mereka disuruh cari uang sama keluarganya karena memang tuntutan ekonomi gitu ya. Kemudian hak mereka terenggut pastinya. Kondisi rumah juga ada rumah berapa kali berapa misalnya dihuni oleh berapa keluarga, dan gimana mereka bisa bebas bermain ya, mereka harus turun ke jalan untuk mencari ruang yang lebih besar, dan mereka cari ruang-ruang di mana mereka bisa diterima dengan baik oleh teman-temannya gitu ya. Terus yang ketiga, ini yang paling dalam nih secara psikologis, mereka tuh hidup dalam survival mode. Jadi kalau lihat di jalan tuh kelihatannya garang, sangar, cuek, pang gitu ya. Tapi sebenarnya hatinya itu ya masih anak-anak gitu. Mereka kalau misalnya dipeluk, disentuh, hatinya nangis. Dan beberapa anak yang masuk ke rumah perubahan kami, Bu, ada anak yang masih kecil juga ngelem gitu sehari 3 kali gitu. Gimana itu otaknya udah aduh kasihan, sedih gitu kita ngelihatnya, ya Allah kok sampai kayak begini gitu. Uang jajannya dipakai untuk beli lem, kemudian sekolahnya juga tidak optimal. Ya itu yang perlu kita rangkul, kita nggak boleh marahin, karena di rumah perubahan itu kita tidak memarahi, itu bukan barak. Jadi memang rumah perubahan itu bagaimana mereka disentuh secara psikologis, spiritual, kemudian aktivitas fisik ya, dimana mereka merasa oh harusnya rumah itu seperti ini gitu. Sehingga mereka begitu selesai kita
bina di rumah perubahan, mereka bisa kembali ke rumahnya masing-masing, tapi orang tuanya tetap kita kita tetap jangkau gitu, kita kasih pola pengasuhan yang baik, bagaimana mengasuh anak-anak dan seterusnya, sehingga harapan kami itu bisa kembali baik begitu anak-anak ini dan punya ketahanan keluarga bagi orang tuanya, sehingga anak-anak ini tidak kembali ke jalanan. Tetapi untuk kasus-kasus khusus gitu ya, misalnya karena memang ada kerusakan secara organ, kita harus akseskan dulu ke rumah sakit. Biasanya kami bekerja sama dengan rumah sakit menur, seperti itu. Untuk dirawat paling nggak 2 minggu, cek dulu semuanya, baru sudah baik dikembalikan ke keluarganya. Tapi dengan janji keluarganya tidak boleh abai gitu ya, terkait dengan anak-anak itu. Oke, baik. Mungkin Bu Dewi ada tambahan terkait dengan sisi psikologisnya gitu ya, fokusnya ke psikologisnya Ibu. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Tusi tadi, bahwa memang kondisi ekonomi pada anak-anak yang kurang mampu maupun anak-anak yang juga di jalan, biasanya itu kebutuhan dasar ya. Karena kami dari psikologi ya, ada beberapa kebutuhan yang paling dasar itu adalah kebutuhan biologis, seperti dia sandang, pangan, papan. Nah, seperti itu ya. Anak-anak ini biasanya kurang pada kebutuhan-kebutuhan dasar. Belum tentu dia itu kayak kita makan 3 kali, seperti itu. Terus tidur itu enak. Kalau sekolah itu pakai seragam, pakai sepatu bagus. Terus kemudian pokoknya minim semuanya. Sampai itu yang untuk makanan. Terus kemudian papannya juga dia itu kadang-kadang ya seperti yang disampaikan Bu Tusi, bahwa satu rumah kos-kosan itu bisa ada 5 kakak di sana. Bagaimana cara tidurnya, ventilasinya yang buruk lah, seperti itu ya, sehingga dia juga merasanya sedih sekali untuk arah itu. Terus kemudian secara sosialnya, itu mereka itu juga seperti yang disampaikan Bu Tusi, itu minim dukungan, baik itu dukungan dari keluarganya maupun dukungan dari lingkungan sekitar. Yang dukungan dari keluarganya biasanya karena orang tuanya itu fokus untuk bekerja, sehingga nggak punya waktu untuk dia itu memberikan parenting yang sebaik-baiknya, menstimulasi dengan sebaik-baiknya. Kok memikirkan stimulasi, yang penting dia itu bisa makan, itu sudah alhamdulillah kan, seperti itu. Sehingga karena dia itu fokus, orang tuanya itu fokus kepada pekerjaannya, maka si anak-anak ini lebih diabaikan. Itu dari keluarga. Terus kemudian dukungan dari orang-orang sekitar, mereka akan memberikan kayak pandangan-pandangan yang kurang, ini mesti anak nakal nih, yang ini kan stigma negatif itu ya, bahwa ini mesti anak yang nggak bisa diomongin, anak yang bla bla bla, pokoknya yang ke arahnya negatif. Sehingga di mana dia itu bisa mendapatkan perhatian ketika di rumah dia nggak dapat, di luar juga dia nggak dapat. Nah, makanya untung-untungan ada di Surabaya ada dinas seperti dinasnya Bu Tusi. Mereka senang sekali pasti lah, seperti itu. Terus akhirnya mereka itu juga karena parenting dan stimulasi yang tidak
apa ya, yang sangat diabaikan itu tadi, maka mereka itu akan menjadi generasi-generasi yang mudah marah, stabilisasi emosinya juga tidak bagus, ya, nggak percaya diri, dia lebih rendah, akhirnya dia menarik diri. Ada yang juga sampai pada dia itu sakit hati melihat orang-orang kaya, melihat anaknya orang-orang kaya. Nah, kenapa ada yang apa namanya, kayak dia tiba-tiba mukul, tiba-tiba yang di jalanan itu dikarenakan motifnya adalah kenapa saya seperti ini, dan mereka memiliki kehidupan yang jauh lebih bagus. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga dia punya banyak sekali keterbatasan, seperti yang disampaikan Bu Tusi, bahwa mereka diajak untuk bekerja sama orang tuanya, sehingga untuk pengembangan potensinya dia sendiri itu juga nggak bisa untuk melakukan. Jangankan dia mau belajar, ya kan susah. Dia datang sudah disuruh bekerja, dia ini mau makan juga sudah diminta untuk bekerja dan yang lain-lain, seperti itu. Padahal kota Surabaya itu memang harusnya sudah nol untuk pekerjaan. Tapi kadang ya bukan, bisa jadi orang tuanya nggak nyuruh bekerja, tapi dianya sendiri itu ngamen kayak gitu. Karena nggak punya uang saku. Bisa. Jadi mau mencari uang sendiri gitu, malah bisa jadi motivasi lain juga mereka turun ke jalanan ya. Ya tadi juga sebenarnya Bu Dewi juga sebut kebutuhan-kebutuhan dasar bahkan nggak bisa terpenuhi gitu ya, kayak bahkan sandang pangan papan tuh sulit. Nah, kalau misalnya dari Ibu sendiri, kira-kira faktor apa sih yang kayak paling mempengaruhi sampai kebutuhan dasar ini tuh nggak bisa terpenuhi gitu? Mungkin dari Ibu Dewi boleh dimulai. Kebutuhan dasar tidak bisa terpenuhinya itu ya dikarenakan memang orang tuanya ya, mereka bekerjanya itu kadang-kadang juga serabutan, seperti itu. Terus kemudian akhir-akhir ini kan kebutuhan dasar itu juga melonjak tajam, berubah harga, bukan ganti harga. Ganti harga, kan mereka misal nih dengan sehari dapatnya 20.000 atau 50.000 untuk kebutuhan anaknya misal 2 atau 3, terus kemudian istrinya. Lah dia untuk beli berasnya itu aja sudah berapa belas ribu. Terus buat beli lauknya jangankan ayam, tahu tempe aja sekarang sudah mahal. Lah seperti itu. Lah pendapatan yang rendah ini akhirnya menjadi salah satu faktor yang bisa mengesampingkan dia itu gak usah mikirin gizi, yang penting kenyang. Nah, gak usah lah mikirin yang misal terlalu bersih amat. Yang penting itu bisa hidup, bisa tidur, mau tidurnya itu ya kayak berjejer-jejer kayak gini, yang penting itu bisa tidur kayak gitu. Terus mereka juga nggak meningkatkan kesehatan, kadang-kadang tidur sudah di bawah, kemudian dibuka pula pintunya. Karena pengap kan. Nah, seperti itu. Kemudian parentingnya juga pastinya nggak mungkin bisa. Nah, yang paling susah adalah di pendidikan seksualnya. Bagaimana di situ berapa banyak pasangan suami istri dan anak-anak lah. Bagaimana mereka itu yang melakukan hal-hal itu, padahal di situ ada anak-anak juga. Ini yang agak krusial faktor
hal-hal yang harus dipertimbangkan. Berarti lebih ke faktor ekonomi, faktor parenting juga, dan menarik ya ini ada dibahas terkait dengan permasalahan seksual juga ternyata ya dari HIMSI. Mungkin kalau dari DP3A seperti apa Ibu? Iya, pertanyaannya sih bagus ya, karena ini tadi faktor apa yang paling besar menyebabkan anak-anak ini kurang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Sebenarnya ini banyak terjadi kesalahpahaman juga sih Kak. Jadi kalau ditanya faktor terbesar, jawabannya itu sebenarnya bukan semata-mata kemiskinan. Jadi iya, kemiskinan iya, mungkin salah satu faktor terbesar ya. Tapi sebenarnya banyak kok anak-anak dari keluarga prasejahtera, mereka berprestasi, mereka mendapatkan beasiswa, mereka hafal Al-Quran tuh banyak kok, banyak. Jadi mungkin kalau saya boleh bilang lebih ke rapuhnya ketahanan keluarga. Di situ itu banyak anak yang mengira yang memang anak turun ke jalan ya miskin gitu ya. Padahal faktanya itu memang masalah utamanya di keluarga. Ya. Pengasuhan salah, kekerasan dalam rumah tangga, orang tua yang abai, kayak gitu-gitu. Nah, kami di DP3 itu kami petakan menjadi 3 kelompok akar masalah gitu. Yang pertama, anak yang turun ke jalan, ini yang masih punya keluarga, yang pulang ke rumah, yang biasanya disuruh bantu-bantu ekonomi orang tua atau atas inisiatifnya dia sendiri. Yang kedua, anak yang hidup di jalan. Memang mereka hidup di jalan. Ini hubungannya dengan keluarga yang udah putus atau renggang atau memang tidak peduli gitu ya. Kadang pulang lari lagi. Itu sering tuh di SS itu hilang padahal anaknya itu sendiri lari kayak gitu. Terus anak rentan ya, jadi mereka yang belum ke jalan tapi kondisi di rumah itu tidak baik dan mereka beresiko tinggi untuk lari ke jalan. Jadi filosofinya kayak gini Kak, kalau di rumah terasa panas karena konflik atau kekerasan atau pengasuhan yang tidak baik begitu, maka jalanan yang keras itu akan justru terasa lebih dingin bagi mereka. Jadi disitulah mereka merasa diterima. Jadi PR besar kita itu untuk membenahi keluarganya. Kalau keluarganya hangat, ya walaupun mohon izin memang kurang gitu ya, tapi keluarga hangat dan seterusnya, saya yakin anak masih ada value ya yang bisa dilihat, pedoman. Aku nggak pingin orang tuaku nggak kaya gitu ya, tapi mereka punya value yang aku harus ikutin untuk aku tidak menyeberang ke hal-hal yang salah, seperti itu sih. Iya, mungkin lebih ke rasa nyaman yang mereka dapatkan di rumah gitu ya. Anak itu di situ sebenarnya. Cuman memang kebanyakan sekarang ya Bu, orang tua bingung sama aku harus memenuhi faktor ekonomi, atau kalau misalnya juga kadang bingung handphonenya ngikutin apa-apa, jadi anak itu nggak bisa ngobrol dengan baik. Oh iya, pengaruh media sosial juga. Mungkin sih, saya bisa menambahkan Mbak, itu yang disampaikan sama Bu Tusi tadi itu lebih pada stres pada pengasuhannya stres pengasuhan yang sampai pada dia juga tadi itu nggak mau bingung secara ekonomi, terus kemudian dia itu abai dalam stimulasi, atau dia itu juga bingung dengan dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi, karena apa? Stres pengasuhan itu lebih pada dia tidak bisa memenuhi hak-hak anak terhadap bagaimana pendidikannya, pengasuhannya, attachmentnya, seperti itu, sampai pada bagaimana dia belajar semua aspek-aspek kehidupan itu kan harusnya belajarnya dari rumah. Ini nggak pernah diajari, dianggapnya kalau sudah dikasih makan dia itu bisa belajar sendiri, terus habis gitu dia besar sendiri. Pasti mbaknya kan dulu diajari toh bagaimana caranya ini, bagaimana caranya ini, kan kayak gitu sama orang tua pasti. Nah ini nggak mungkin bisa sampai ke arah sana karena orang tuanya udah
sibuk dengan kehidupannya dia sendiri. Seperti itu. Oke, baik. Ini, itu juga jadi faktor besar banget gitu ya kalau orang tuanya mungkin kurang peduli atau ya terlalu sibuk lah dengan hidupnya masing-masing ya. Itu pasti juga mempengaruhi keadaan mental atau psikologis anaknya. Mungkin boleh dari Bu Dewi selaku dari HIMSI gitu ya. Kayak ada apa sih faktor yang kayak paling dominan gitu yang mempengaruhi kayak keadaan mental atau dari psikologis anak-anak tersebut, Ibu? Ya, biasanya anak-anak tersebut ya akhirnya mengalami stres itu sendiri. Stresnya itu lebih pada kebutuhan-kebutuhan dasar psikologisnya. Itu kan ada rasa aman, dicintai, kemudian dia itu bisa mengembangkan potensinya, dia itu bisa belajar semua hal. Ini kan nggak mereka dapatkan. Nah, akhirnya dia anak-anak ini lebih pada apa ya, kayak kenapa saya tidak bisa sama atau tidak bisa mendapatkan dari teman-temannya. Salah saya apa? Kalau tahu begini, saya nggak usah dilahirkan. Nah, ada yang sampai kayak gitu kan. Terus kemudian orang tuanya karena faktor-faktor yang lain, ekonomi dan mungkin pendidikan yang rendah itu dari orang tuanya nggak punya pembelajaran bagaimana cara untuk mengasuh anak-anaknya. Jadi pengasuhan itu biasanya pengasuhan turun temurun. Ketika kakeknya atau neneknya itu memberi pengasuhan kepada bapak ibunya seperti itu dan itu mungkin salah, itu akan dilanjutkan ke anak-anaknya seperti itu. Mereka tidak belajar bagaimana parenting yang tepat, parenting yang sesuai. Padahal parenting itu kalau untuk di zaman sekarang pastinya berbeda dengan yang zaman dulu seperti itu. Bagaimana kayak handphone aja, dulu kan nggak ada, sekarang ini kebutuhan. Sehingga bagaimana parentingnya kan nggak bisa ini langsung diambil kayak gitu handphonenya. Seperti itu. Mereka harus lebih memberikan banyak kayak jalan keluar supaya dia bisa anak itu bisa sesuai dengan kondisi saat ini, tapi dia juga bisa meningkatkan potensinya. Seperti itu. Baik, lebih ke modifikasi gimana, karena kan pasti anak-anak sekarang ya kita tahu lebih ya beda gitu ya sama zaman-zaman mungkin saya atau ibu gitu ya. Nah terus tadi kan sempat di-mention juga ibu kalau misalnya ada omongan dari orang lain, dari masyarakat gitu, terlebih hal-hal yang negatif kayak stigma-stigma masyarakat terhadap teman-teman atau anak-anak yang turun ke jalanan ini. Nah kayak seberapa besar sih sebenarnya kalau pengaruh stigma sosial ini ke kondisi mental anak-anak? Apakah memang semuanya tuh memperburuk atau masih ada yang mungkin sedikit membangun atau gimana ibu? Kalau dari HIMSI ibu sendiri? Jadi kayak gini. Stigma-stigma itu sebenarnya bisa diprosesnya oleh seseorang itu bisa positif dan negatif sebenarnya. Kalau dia itu tapi kebanyakan akan memberikan kayak pemikiran yang negatif ya. Sehingga dia dikatakan anak miskin nih, anak kotor nih, anak tidak pintar dan yang lain-lain, itu akan meningkatkan risiko di gangguan emosinya. Nah, bagaimana dia yang seperti tadi ada rasa malu, terus kecemasan sosial, dia nggak mau bergaul dengan orang lain, dia hanya mau bergaul pada orang-orang yang sama senasib dengan dia, seperti itu. Ketika dia senasib dan mempunyai pemikiran yang sama, itu kan pasti akan memperburuk. Tadi yang disampaikan Bu Tusi, misal nih ngelem terus habis gitu anak-anak yang nggak kurang perhatian itu berkumpul akhirnya mencari-cari kegiatan yang menyenangkan bagi dia,
supaya dia bisa mengalihkan apa permasalahan-permasalahan dia. Sebenarnya bukan ini ya, bukan menyelesaikan, tetapi itu akan memperparah sebenarnya. Nah, itu seperti lingkaran yang nggak pernah mungkin selesai kayak gitu. Terus kemudian juga bermasalah pada persepsi masa depan itu sendiri. Dia akan ngomong, ngapain sih saya harus belajar, ngapain sih saya kayak gini, juga ujung-ujungnya saya akan kembali ke jalanan lagi. Jadi kayak apa ya, persepsinya udah negatif aja. Terus tapi itu tidak semua, ada anak-anak juga yang masih berpikiran positif, tetapi biasanya anak-anak yang berpikiran positif dia mendapatkan insight mungkin dari orang lain ketika dia itu melihat seseorang, lah dia termotivasi, saya ingin seperti ini, lah seperti itu juga ada meskipun tidak banyak. Dikarenakan itu ada keteguhan prinsip di dalam dirinya seperti itu. Oke, baik. Mungkin kita bahas lebih lanjut lagi mungkin tentang psikologisnya dulu ya. Mohon izin ya Bu Tusi. Terkait dengan psikologisnya atau keadaan mental anak-anak ini gitu ya. Pastikan kondisi lingkungan yang di mana tempat mereka tinggal gitu, nggak cuma di rumah bareng keluarga, tapi kan mereka banyak yang ke jalanan, punya komunitas sendiri gitu ya teman-temannya. Nah, itu tuh pasti mempengaruhi tumbuh kembang mereka gitu ya, perkembangan anak tersebut. Nah, terus kayak pastikan ada perubahan yang bisa dilihat secara emosi dari perilaku mereka, dari cara pandang mereka, atau cara kayak bagaimana mereka melihat diri sendiri gitu ya. Kira-kira ada perubahan seperti apa sih yang signifikan gitu Bu? Monggo Ibu. Perubahan-perubahan itu biasanya lebih pada perubahan emosi yang pertama pastinya ya. Mereka itu tumbuh menjadi anak-anak yang mudah cemas, was-was, karena apa? Dia mau begini nanti jangan-jangan seperti itu. Banyak hal yang membuat mereka itu menjadi overthinking, waspada berlebihan, cemas berlebihan, terus kemudian juga rentan untuk marah dengan situasi dan kondisi yang ada, marah dengan dirinya sendiri, marah dengan orang lain, lah seperti itu. Banyak tumpukan-tumpukan marah sampai menjadi layer-layer yang cukup tebal seperti itu. Kemudian dia akhirnya bisa menarik diri secara emosional. Kalau kayak gitu, nah kalau orang-orang itu tidak menghargai eksistensi saya, lah seperti itu. Akhirnya kenapa saya harus bisa menjadi satu dengan mereka? Saya itu sendiri berbeda, nah, seperti itu. Kemudian perubahan perilaku pastinya. Perubahan perilaku di sini nih mereka itu akan anak-anak kecil karena di-push dengan kondisi yang seperti itu. Akhirnya pemikirannya jauh lebih dewasa. Bagaimana dia harus bisa survive, bagaimana dia itu bisa saya kalau mau sekolah saya harus bagaimana bagaimana saya mendapatkan uang tambahan lah seperti itu. Yang kalau anak-anak belum sampai berpikir sampai ke arah sana. Seperti itu. Kalau mau donat, ya saya harus tahu bagaimana cara untuk bisa mendapatkan donat. Kan donat itu hal yang ini belum tentu kan sama orang tuanya dikasih. Nah, seperti itu. Itu contoh yang paling mudah mungkin ya. Terus kemudian perubahan cara memandang diri. Lah, secara dia sudah overthinking dan yang lain-lain, akhirnya dia pesimis terhadap masa depannya dia. Terus dia mempunyai harga diri yang rendah pastinya. Nah, hal-hal ini yang akhirnya susah menjadi pemberatnya itu kontrol dirinya juga dia rendah.
mau dikasih masukan, mau dikasih satu apa namanya, kayak misal Bu Tusi di rumah yang itu rumah perubahan itu nyentilnya itu kan harus agak dalam banget lah kayak gitu. Karena tadi itu Mbak, layernya itu sudah banyak sekali, tebel banget. Dia bangun dinding nih biasanya. Oh ya. Jadi kalau jadi ada ininya itu ya fase trust and mistrust. Oh, iya. Sampai kalau dia belum percaya, dia nggak akan membuka dinding itu. Oh iya benar. Nggak akan mau sama sekali. Siapa yang mau mendekati dia ditolak pasti dengan mentah-mentah. Itu yang harus ini kan kenapa nggak boleh marah-marah, nggak boleh ini merasa dia dihargai, diterima, tidak di reject lah seperti itu supaya mereka trust. Iya. Seperti itu. Karena mungkin anak-anak juga kalau misalkan banyak mengalami hal-hal seperti itu kan anaknya jadi tertutup gitu ya. Jadi takut mau cerita apa-apa segala macam gitu sih ya. Lah orang tuanya aja Iya, nggak peduli sama iya, dia, bener masa sih. ada orang lain yang peduli sama saya, Bang? Kayak gitu loh. Bener Ini sih. kasarnya begitu ya, Bu ya. Lalu dari itu mungkin apakah bisa berujung ke trauma gitu ya Bu? Dan kayak mungkin apa yang trauma-trauma apa sih yang mungkin akan sering dialami oleh teman-teman tersebut dan gimana dampaknya kalau misalkan gak ditangani gitu? Ya, kalau trauma pastinya trauma psikologis itu tadi untuk karena layer-layernya dindingnya itu sudah semakin tinggi dan tebal seperti Trust itu. issue kayaknya. Trust issue, terus kemudian dia itu akhirnya hanya mau melakukan yang menurut dia sukain aja. Dia nggak mau peduli sama orang lain. Nah itu yang agak susah. Yang apa namanya trauma yang paling susah memperbaikinya apakah bisa cuma kami itu harus ngambilin layernya satu persatu memperbaiki. Ini kan sama dengan luka. Luka kalau di kedokteran luka itu kan nggak bisa dengan serta-merta dikasih obat habis gitu sembuh ya. Nah seperti itu, apalagi lukanya itu udah tebel, udah banyak lah seperti itu. Bikin mati rasa itu ya, iya. Oh iya benar ya. Akan harus sedikit-sedikit kayak gitu. Apalagi kalau salah misal obatnya, ini sudah agak sembuh nih, kena pisau lagi lah kayak gitu, luka lagi, nambah lukanya ya. seperti itu. Nah itu yang bisa diobati tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama, sulit ya, dan ya bertingkat lah. Untuk mengatasi itu pasti kan perlu pendekatan yang baik gitu, yang tepat gitu. Kalau misalkan dari Bu Tusi dari DP3A itu kurang lebih pendekatan seperti apa sih yang mungkin bisa dimulai gitu, langkah awal apa supaya teman-teman itu bisa terbuka, karena kan tadi mereka udah merasa tertutup gitu ya. Monggo Bu Tusi boleh dimulai. Iya, sebenarnya ini tadi ya, kembali bahwa memang pola pengasuhan kita itu sebenarnya beda ya. Jadi dulu saya dibesarkan oleh orang tua saya di mana dipukul itu diingatkan. Ya. Sekarang itu dengan undang-undang perlindungan anak dan seterusnya itu tidak dibenarkan. Fisik dan seterusnya. Siapapun lah, maksudnya gurunya ataupun orang tuanya, padahal mungkin maksudnya tidak seperti itu gitu ya. Tapi ya itulah yang kita coba bareng-bareng. Ini karena gini Mbak, karena anak-anak sekarang ini, mohon maaf ya, ini tidak ingin menyinggung siapapun. Kalau dikeras itu lari mereka, nggak mau, atau justru membangun itu benteng yang tinggi. Ini nggak usah anak-anak jalanan, anak-anak sekarang aja juga kayak gitu kan. Dimana kalau orang tua tambah keras, mereka nya tambah nggak mau gitu, mereka bikin barrier luar biasa. Nah dari pengalaman kami,
di rumah perubahan, anak-anak yang bermasalah ya, yang kena tangkap penjangkauan lah Satpol PP begitu, kita bina, kita rangkul, kita tunjukkan apa sih rumah itu gitu ya. Di situ kan mereka 24 jam didampingi psikolog gitu ya. Terus ditanyain, kita harus ngikis dulu yang tadi Bu Dewi bilang tuh betul. Jadi kalau anak biasa mungkin dia tidak ada trauma, tapi kan anak-anak ini tuh punya dinding yang cukup tebal yang harus kita gerus gitu. Itu prosesnya luar biasa. Jadi pagi, siang, sore kita dampingi mereka, gimana mereka bisa curhat ke konselor-konselor psikolog kita. Itu bukan hal yang mudah gitu ya. Terus kita rangkul mereka, itu juga bisa diselipkan dengan asesmen psikologi. Kita pengen tahu gimana sih tingkat ininya, bagaimana tingkat depresinya, tingkat kondisi psikologi kesehatan mentalnya seperti apa, bisa nggak balik. Kadang mereka tuh ada yang sedih loh Mbak, udah berminggu-minggu di rumah perubahan, tapi orang tuanya nggak mau nerima. Bayangin hatinya kayak gimana. Sudah wes tak serahkan ke negara aja. Karena aku sudah nggak mampu mengasuh anak ini, nggak bisa dibilangin dan seterusnya. Stigma itu yang dicap dia sebagai anak nakal itu, walaupun dia mungkin dia rebel, cuman kan sedih kalau orang tuanya dia punya, orang tua aku aja mandang aku kayak begini gitu kan. Padahal kami itu di rumah perubahan sudah berusaha untuk menguatkan karakternya, spiritualnya dan seterusnya. Ini lebih ke bagaimana metodenya adalah merangkul mereka, membuat mereka bisa cerita, membuat mereka merasa oh harusnya rumah ini seperti ini gitu. Kemudian apa yang bikin, ya, pasti pertanyaan-pertanyaan basic lah, apa yang bikin kamu seneng, apa yang bikin kamu sedih. Kita kasih apa, main olahraga ya, sepak bola lah, apa senam lah. Kemudian kita gandeng Bu, di rumah perubahan itu banyak pihak di situ, BNN pastinya, kemudian Satpol PP, Bakes Bangpol itu memberi materi terkait dengan wawasan kebangsaan, ideologi sosial politik hukum ya. Dan BNN itu narkoba nafsa. Kemudian kami itu juga bagaimana menguatkan pendidikan karakter. Kami gandeng dinas pendidikan juga. Kemudian ada beberapa dari Kemenak itu subuh-subuh sudah datang Bu, anak-anak tuh diajak kultum dulu, habis itu sholat bareng-bareng kayak gitu. 5 waktu ya. Oh ternyata tenang banget di situ dan tidak ada gadget. Tidak boleh bawa gadget. Kita kembalikan ya bagaimana manusia itu sebenarnya tanpa gadget, gitu ya, tanpa gadget. Kemudian kayak kita brainwash ya, maksudnya ke arah yang benar, good way gitu ya. Oh iya, mereka kita tanya, sempat saya tanya, gimana kamu di rumah perubahan gitu. Bu, saya tuh loh nggak pernah tahu norma-norma dan ilmu-ilmu yang diajarkan di sini itu saya tidak pernah tahu. Tidak pernah diajarkan orang tua saya, tidak pernah diajarkan juga oleh yang lainnya. Gitu. Jadi itu yang kita tanamkan lewat ya spiritualnya ada, wawasan kebangsaannya ada, bahaya narkoba, kekerasan di luar, dan impact dari keputusan yang diambil gitu. Jadi kalau kamu memutuskan ini, itu pasti ada impact, bukan buat kamu, keluargamu juga, dan seterusnya. Gimana dengan cita-citamu ke depan dan seterusnya. Kita kasih mereka pohon harapan. Mereka pengen apa gitu nanti ke depannya. Mereka menata jalannya. Oh ya, aku habis keluar dari sini aku mau kayak gini, neruskan sekolah. Aku mau bantu ibu bekerja atau mau bekerja di ini. Banyak macam-macam. Nah, masalahnya kalau di rumah perubahan itu mereka tetap sekolah, jadi bukan sekolah yang ikut dari pagi sampai sore di sekolahnya, tapi mereka tidak putus ya, jadi PR tugas-tugas itu mereka malam ngerjakan, dan di malam itu sesi konseling jalan. Itu lebih enak ya Bu, sebelum tidur gitu. Itu
mereka itu dalam fase tenang, dan disitulah ilmu-ilmu itu bisa masuk, ilmu-ilmu karakter ya, penguatan pendidikan karakternya itu jauh lebih bisa masuk. Seperti itu sih Mbak. Oke, berarti di rumah perubahan ya Bu ya tadi ya. Rumah perubahan ini berarti pastinya didukung gitu ya, nggak cuma dari pendidikannya aja, tapi juga mereka boleh belajar keterampilan baru gitu ya. Ada Iya. pelatihan Iya. keterampilan luar biasa ya. Terus ini juga pastinya dukungan psikologisnya juga jalan tadi, ada Iya. konseling malam hari, itu tepat banget sih. Mungkin sekarang kalau anak-anak sekarang kenalnya journaling gitu ya malam hari. Journaling, betul. Nah. Daily journaling, kemudian itu modelnya dari awal kita punya sistem aplikasi Bu. Di DP3A itu sistem satu data, itu mulai dari data Puspaga sampai data UPT DPPA, kasus-kasus kekerasan dan semuanya, bahkan dari journaling anak-anak ini juga masuk di situ. Jadi kita bisa bandingin nih, anak ini sebelum masuk sama sesudah masuk, ini kita itu ada peningkatan atau enggak, Ya. dari nilai spiritualismenya, dari nilai wawasan kebangsaannya, dari nilai karakternya seperti apa. Mungkin yang pertama merasa bahwa miras itu biasa, kemudian setelah dia tahu efeknya, dia akan menjawab bahwa itu tidak boleh dilakukan, dan seterusnya seperti itu. Oke, berarti itu ya kurang lebih bisa dukung mereka supaya mereka lebih pede, lebih mungkin lebih percaya juga buat masa depannya. Kalau dia, oh ya aku akan stop miras mungkin gitu kali ya Bu ya. Iya. Luar biasa ya. Mungkin aku masuk ke sesi tanya jawab ya Bu ya. Boleh. Mulai dari Bu Dewi dulu, dari HIMSI nih. Menurut Ibu apakah masalah kesehatan ini itu tuh kayak cuma dari keluarga yang kurang mampu, itu tuh benar-benar bisa pulih gitu? Jadi kayak dengan pendampingan yang tepat, dengan pendekatan yang holistik, itu apakah mungkin gitu Bu untuk benar-benar pulih? Bisa pulih. Kembali lagi, asal tadi itu ada pendekatan-pendekatan yang bisa memenuhi semua kebutuhannya dia. Oh iya. Yang sudah disampaikan sama Bu Tusi tadi, seperti dia mulai dari pendekatan secara emosional, terus kemudian pendekatan secara informatif, kemudian pendekatan spiritual. Jadi apa yang dibutuhkan, stimulasi yang dikasihnya mulai dia itu kecil, sesuai dengan tahapan kehidupannya dia, yang belum dikasih itu dikasih semuanya. Sehingga itu akan tertata kembali, seperti itu ya. Pastinya kan otak bisa membuat frame baru, supaya dia itu yang kayak puzzle yang hilang ini, akhirnya ini puzzle-nya ketemu, dipasang. Ini puzzle-nya modelnya, analoginya kurang lebihnya seperti itu. Asal memang ada kayak yang hal-hal pendampingan itu bisa memenuhi semuanya itu. Nah, dan itu harus konsisten. Harus terus menerus ya. Tidak, misal nih di tempat perubahan sudah dikasih kayak gitu, terus kemudian kembali ke rumah, dia mendapatkan yang hiruk pikuk tadi itu, caci maki dan yang lain-lain, penolakan dan yang lain-lain. Nah, itu dikhawatirkannya dia akan relapse kembali pada ini, lukanya yang baru setengah sembuh terbuka kembali lah, seperti itu. Kecuali kalau dia memang sudah benar-benar sembuh, terus kemudian dia itu sudah menapaki jalan yang terbaru lagi. Nah, ini berbeda permasalahan. Nah, tapi itu kan proses yang cukup lama. Bisa jadi itu juga harus menggandeng dari keluarga kembali. Kan nggak mungkin selamanya di rumah perubahan lah, seperti itu. Pasti kan kembali lagi. Kalau di rumahnya itu tidak dibenahi, tidak menerima, ya
kayak sembuh sosial kayak gitulah ya, akan kembali menjadi anak-anak yang seperti ini. Iya, pasti sulit ya Bu ya. Jadi kayak kalau misalkan udah dipulihkan gitu di rumah perubahan, tapi balik ke rumahnya juga harus tetap baik gitu di rumahnya ya. Oke, mungkin lanjut kali ini untuk Bu Dewi dan Bu Tusi sekaligus gitu ya, terkait dengan reintegrasi keluarga. Itu apakah reintegrasi keluarga itu selalu jadi solusi yang terbaik buat anak-anak itu, atau apakah mungkin kan keluarga ini bisa jadi sumber masalahnya gitu ya? Apakah itu nggak selalu efektif atau bagaimana sih Ibu? Mungkin boleh dari Bu Tusi dulu. Kak, secara teori dan aturan memang untuk reintegrasi atau kembali ke keluarga itu prioritas utama. Nggak bisa semuanya di-handle pemerintah ya. Karena sebaik-baiknya tetap bahwa asuhan terbaik itu memang dari orang tua kandung gitu ya. Tapi di lapangan tuh kita nggak bisa mukul rata gitu kan. Kita tahu kami punya SOP-nya, jadi ada standar operational prosedur di mana reintegrasi itu dirasa tidak aman. Jadi kita lihat asesmennya dulu nih, misalnya kalau lingkungan keluarganya toksik gitu ya, kita coba untuk handle itu. Kita coba akseskan mungkin di shelter, di rumah aman kami, kemudian di panti-panti asuhan yang bekerja sama dengan dinas rekan kami ya, dinas sosial gitu. Kemudian kita juga ada, kalau misalnya memungkinkan itu ditampung di sekolah rakyat. Kita punya dulu namanya Kampung Anak Negeri. Kampung Anak Negeri yang sekarang berubah nama menjadi Rumah Ilmu Arek Surabaya, dan itu menjadi sekolah rakyat. Di situ ada anak-anak sesuai data Kemensos ya, desil 1, desil 2 yang bisa masuk ke sekolah rakyat, mulai dari jenjang sekolah dasar sampai ke kuliah juga begitu. Yang kuliahnya nanti dihandle UNESA seperti itu. Nah, di situ bisa kita akseskan ke sana, kan berasrama sehingga menjadi anak negara. Nah, mungkin solusi-solusi itulah yang kita berikan gitu ya, di mana reintegrasi sosial, reintegrasi keluarga itu dirasa tidak aman. Kalau keluarganya tidak bisa memberikan pengasuhan yang layak ya, kita nggak bisa ya menyerahkan ke keluarganya dengan mekanisme tertentu, asal keluarganya bersedia begitu. Kalaupun keluarganya tidak bersedia Bu, tapi memang dia dirasa keluarganya bapak ibunya dirasa tidak bisa mengasuh, itu ada mekanisme sendiri ya untuk pencabutan hak asuh, pengadilan dan seterusnya. Nah, ini untuk kasus-kasus tertentu sepertinya, misalnya nih contoh gitu, bapak ibunya mengalami gangguan jiwa, ya kan pasti nggak bisa ngasih pengasuhan yang baik, maka itu harus ditempuh dengan model pencabutan hak asuh. Seperti iya. Oke, baik Ibu. Kalau dari Bu Dewi seperti apa Bu? Mungkin ada tambahan? Jadi sebenarnya reintegrasi keluarga mungkin tidak menjadi satu-satunya solusi. Pastinya sama dengan jawaban Bu Tusi ya, harus melihat situasi dan kondisi itu sendiri. Ketika keluarganya bisa diajak untuk bekerja menjadi sama lebih baik, ya, memberikan rasa aman, kemudian sudah biasanya kan juga diajarin ya Bu ya untuk berkomunikasi dan diajarin keluarganya itu ketika akan pola pengasuhannya bagaimana, seperti itu. Mungkin itu bisa dikembalikan karena memang kebutuhan dengan keluarga itu ya mungkin yang paling utama lah seperti itu. Namun ada kondisi-kondisi yang memang keluarganya seperti yang disampaikan Bu Tusi yang tidak bisa diperbaiki. Lah ini yang harus dicarikan tempat-tempat yang aman supaya yang tadi yang sakit masih rawat jalan ini jangan sampai habis gitu menjadi sakit kembali. Nah, seperti itu sih.
Mbak, kalau reintegrasi keluarga sepanjang itu bisa aman, nyaman, dan bisa mendukung anak-anak ini, itu nggak apa-apa. Tetapi kalau anak-anaknya itu memang sudah mungkin remaja dan sudah mau dewasa, ini yang mungkin yang diolah adalah anak-anaknya sendiri, dikasih penguatan secara prinsip, supaya dia itu secara diri sendiri sudah kuat, bentengnya itu dia udah kuat. Terus habis gitu ada hantaman dari luar, dia aman aja lah. Ini ada yang menarik nih. Karena kami ya memang sehari-hari bergerak di sini ya. Jadi anak-anak di rumah perubahan ini secara berkala kan orang tuanya kami panggil, Bu. Kita bikin fokus group discussion, kemudian ada sosialisasi atau pelatihan terkait pola asuh dan seterusnya. Nggak bisa kita gebiah uyah ya, Pak. Kita samaratakan bahwa keluarganya nggak bisa. Itu ada lagi yang sebenarnya bapak ibunya tuh benar-benar sudah effortnya itu sudah sangat luar biasa mendidik anak ini. Yang nggak bisa dididik tuh anaknya memang. Itu ya macam-macam ya kasusnya, sampai nangis di forum, gimana ya anak saya itu diomongin biar nggak keluar rumah kalau pas malam begitu kan. Tapi tetap aja turun jalanan. Tapi alhamdulillah kemarin data kita untuk permasalahan sosial anak jalanan ini turun 2025 karena memang Bapak Wali Kota melalui DP3A dan beberapa OPD lainnya kita menerbitkan surat edaran jam malam, pembatasan jam malam. Itu efektif banget. Jadi dari yang angka berapa itu menjadi turun drastis, dan hampir itu kan sosialisasinya masif ya Bu, sampai ke kampung-kampung, sampai ke kader kampung Pancasila juga, RT RW, Pak Camat, Pak Lurah, semua menjadi orang tua lah untuk anak-anak kota Surabaya gitu. Jadi sangat turun banget. Hampir kita biasanya malam tuh ada tangkepan 1-2, itu penjangkauan 1-2, tapi sekarang sudah hampir clear ya. Tidak ada. Jadi memang mungkin itu ya yang dibutuhkan, itu pengasuhan bersama gitu. Semuanya saling gotong royong, ayo mengingatkan, ayo sudah malam balik ke rumah ya gitu harusnya. Kemarin batasnya jam 10 sih sampai jam 4, karena mungkin kan jam 4 masih bisa sholat subuh dan segala macam kan, bolehlah mereka keluar kan anak-anak ke masjid. Kayak gitu sih. Nah itu yang tadi saya sampaikan Mbak, sedikit menambahkan ya. Jadi tidak hanya pada keluarga aja yang ini. Jadi lingkungan masyarakat itu juga menjadi salah satu faktor yang mendukung berhasilnya program intervensi gitu ya untuk anak-anak yang bermasalah seperti itu. Ya pastinya butuh kolaborasi juga dari masyarakat, karena kalau cuma mengandalkan pemerintah aja pastinya berat gitu ya. Iya, betul. Oke, mungkin Gotong boleh royong. Iya, gotong royong. Mungkin boleh dari Ibu diceritakan satu pengalaman yang mungkin membekas atau yang paling membuat terharu atau gimana dalam proses pendampingan ini. Boleh monggo satu-satu pengalaman boleh Ibu. Ya, untuk di kami itu ya memang banyak sih sebenarnya ya, yang kan macam-macam ceritanya juga. Ini mungkin saya sedikit nyentil kaitan pentingnya peran ayah ya dalam pengasuhan. Jadi anak ini masuk ke dalam rumah perubahan gitu ya, dan dia memang membangun benteng yang sangat luar biasa tebal. Susah kita masuknya, kemudian akhirnya ya anak ini cukup garang gitu penampilannya. Terus nada bicaranya juga tidak terlalu ini gitu ya. Kemudian ya mungkin orang lain lihatnya, waduh wis angel iki gitu kan. Bahasanya orang Surabaya angel. Tapi kita batu itu kan kegerus ya sama air ya. Ini pelan-pelan. Ini pelan-pelan kita kikis. Kemudian kok ya kebetulan konselor psikolog kami itu laki-laki. Dan sudah mempunyai anak gitu ya. Jadi
naluri kebapaannya itu ada gitu, dan ternyata memang dia sampai nangis loh, nangis. Saya cuman rindu sama ayah gitu, bapaknya gitu. Kenapa tidak pernah ada buat saya waktu saya membutuhkan. Ya mungkin ini jangan sampailah kita menjadi negara yang fatherless ya. Makanya kita lewat di P3A PPKB Puspaga itu selalu rutin menyelenggarakan parenting ayah. Kemudian dari BKKBN ke DP3A itu juga ada pelatihan pola asuh untuk bagi ayah seperti itu, sehingga ayah itu terlibat gitu. Biasanya kalau kita ada parenting di sekolah, yang datang tuh kan mamanya gitu. Ini kok cewek semua, ini bapaknya pada kemana? Iya, bapaknya kerja. Dan padahal sebenarnya peran ayah itu tidak kalah penting dari seorang ibu. Seorang ayah itu tidak kalah penting dengan seorang ibu. Makanya kami mulai sejak dini ya, dari Pemkot Surabaya itu anak-anak usia dini itu sudah selalu bersama-sama, ada pekan bermain bersama ayah. Kemudian ada festival anak Indonesia hebat, di mana festival-festival kompetisinya itu selalu menggandengkan antara dia dengan ayah atau dia dengan ibunya gitu. Jadi ada bonding di situ. Mungkin ya Senin sampai Jumatnya dia nggak bisa ketemu ayah bunda, Sabtunya dia bisa bareng bersenang-senang dengan ayah ibunya, bermain dengan ayah ibunya. Jadi itu yang harus kita galakkan ya. Jadi bagi para ayah jangan sampai abai gitu sama pengasuhan untuk anak-anak kita. Oke, baik Bu, menarik ya. Tadi kita bahas secara umum aja gitu parent gimana, tapi ini lebih fokus ke ayah sih ya. Oke, untuk pengalaman Bu Dewi seperti apa, mungkin boleh sharing Ibu? Oke, saya banyak menanganin bagaimana kesulitan para remaja-remaja yang sekarang ini itu nggak pernah bisa ngobrol sama orang tuanya. Quality time-nya rendah ya Bu ya. Tidak hanya quality time, yang paling sederhana adalah dia tidak bisa berkomunikasi, dan orang tuanya itu kalau ngomong sama anaknya hanya kepada hal-hal yang perlu aja. Seperti itu. Ditanyain nilaimu gimana? Aduh, bete banget itu. Nah, terus ini dikarenakan apa? Dikarenakan orang tua itu menggunakan bajunya itu baju orang tua, bukan baju dia kepada anak-anaknya. Kalau remaja itu kan paling enggak bajunya itu ya baju teman kepada anak-anaknya yang remaja, supaya dia bisa berkomunikasi. Nah, ini kayak empathic listeningnya itu dia mendengarkan curhat, misal nih, misal mau ke ibunya, mau ke bapaknya kayak gitu itu, Ma, aku punya masalah kayak gini, kamu punya masalah kayak gitu aja nggak bisa lah, seperti itu kan udah mengkeret kan. Anak-anak itu pasti akan ya udah, apalagi sampai ngomong bapaknya, kamu itu bukan anakku kalau kamu nggak bisa menyelesaikan kayak gitu. Nah, padahal mereka kembali lagi kan nggak pernah tahu, belum pernah mencapai pada remaja. Dia masih saat ini remaja yang penuh dengan banyak hal, kebingungan seperti itu. Pastinya ya kan juga mengalami seperti itu. Nah, ini kan kalau diomongkan kepada orang tuanya, diajarkan dari orang tuanya, itu kan akan lebih selamat. Nah, daripada yang dia dilepas, dia taunya dari orang lain. Belum tentu informasi yang dia dapatkan itu benar. Kalau siapa tahu dia dibohongi, dia diajak ke hal-hal yang bermasalah kayak gitu. Salah satu banyak faktor ya yang membuat anak-anak jalanan itu kebanyakan itu tadi, orang tuanya yang tidak mau memberitahu, dapatnya dari orang lain.
orang lain ngasih informasinya salah, akhirnya dia terjerumuslah ke di situ itu, ke hal-hal yang tidak baik. Nah, seperti itu. Terus kemudian bonding attachment-nya orang tua dengan anak. Nah, orang tuanya itu sampai nggak ngerti apa sih kesukaan anak saya lah, apa sih kegiatan anak-anak saya, itu nggak ngerti. Temennya siapa, dia itu suka main apa lah, itu sampai nggak ada, nggak tahu kayak gitu. Sebenarnya bukan pada seberapa banyak waktu yang dibutuhkan, tetapi lebih pada quality time, seberapa berkualitasnya waktu dengan anak-anaknya. Meskipun sesibuk-sibuknya ya, pasti dia pulang ke rumah kan. Iya. Diajak ngobrol, dia ditanyain, dia cerita-cerita sebentar aja kan cukup. Nah itu terutama sekarang itu kan Indonesia lagi inian fatherless itu tadi ya. Itu yang ini lagi kami juga banyak memviralkan supaya bagaimana supaya laki-laki bapak ini bisa berperan, karena dampaknya itu luar biasa, terutama dampak pada anak-anak yang ini tadi perempuan. Oke, baik Ibu. Mungkin boleh dari Ibu, Bu Dewi dan juga Bu Tusi sedikit pesan atau harapan buat teman-teman penonton di sini, dan juga kayak hal simple apa sih kita sebagai anak muda, sebagai masyarakat biasa, hal-hal yang bisa kita lakukan, mungkin bentuk dukungan apa yang paling dibutuhkan sama mereka gitu. Dukungan yang dibutuhkan ya. Jadi memang untuk seluruh teman-teman muda yang menjadi yang menonton podcast ini, kemudian mahasiswa dan seluruh masyarakat Kota Surabaya, kami mungkin titip pesan 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Yang pertama, kalau Bapak Ibu, rekan-rekan muda melihat anak-anak di jalan, kemudian mereka meminta uang begitu ya, jangan diberi ya. Itu aja sih pesan saya. Kalau sayang jangan beri uangnya, tapi selamatkan masa depannya. Gimana caranya Bu Tusi? Coba jadilah pelopor dan pelapor. Jadi jadi mata dan telinga kami, pemerintah gitu ya, peduli tetangga, peduli teman. Kemudian kalau misalnya mau melapor kemana gitu, call to action. Jadi kami punya 112, kami punya hotline UPTD ya, PPA di 0811 3345 303, mungkin bisa dihubungi atau di WA atau di telepon. Segera lapor apabila ada anak-anak seperti ini, sehingga 112 ataupun hotline bisa meneruskan kepada instansi terkait yang berwenang untuk menindaklanjuti gitu ya. Jadi 3 aja. 1, jangan beri uang, selamatkan masa depan. Yang kedua adalah jadilah pelopor dan pelapor, jangan apatis, bukan urusanku, jangan begitu. Peduli dan peka terhadap lingkungan. Kita mau Surabaya menjadi baik kan, bareng-bareng menjadi kota yang ramah dan layak bagi anak. Yang ketiga, call to action, lakukan aksi nyata, laporkan kepada kanal-kanal yang memang berwenang untuk menindaklanjuti di 112 ataupun di UPTD PPA. Laporan Bapak Ibu, rekan-rekan semua adalah langkah awal kami untuk bisa menyelamatkan nyawa dan masa depan mereka. Mungkin itu. Oke, baik Ibu. Boleh dari Ibu Dewi, monggo. Oke, mungkin kalau dari kami dari HIMSI ya, dari psikologi, untuk anak-anak muda jadilah agen perubahan sosial ya. Untuk membangun kesadaran bahwa setiap anak itu berhak tumbuh dengan lingkungan yang aman. Nah, seperti itu. Kemudian hapus stigma dan perluas empati. Jadilah masyarakat yang peka dan responsif untuk mendukung pemerintah melakukan
semua program-program kerjanya seperti itu. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Kami ucapkan lagi buat waktunya, buat diskusinya tadi, buat insight-insight menarik gitu ya. Sama-sama. Terima kasih banyak karena pasti buat teman-teman Gekis dan penonton semuanya semoga bisa menambah wawasan, bisa kita juga tentunya meningkatkan empati ya, supaya kita tergerak bersama untuk meningkatkan masa depan anak-anak ini juga gitu ya. Karena kan ini demi kebaikan di Surabaya ini juga gitu. Nah, kami juga mau mengucapkan terima kasih pokoknya buat teman-teman yang udah dengerin podcast ini sampai akhir. Kita mau sama-sama lebih fokus ya. Kita mau meningkatkan empati, mau kita mulai dari perbuatan-perbuatan kecil aja tapi bermakna gitu buat mereka. Oke, let's grow empathy for children through kindness and opportunity with Gecko. Dan pastinya don't forget to be active with Cimsa. Sampai ketemu lagi teman-teman. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Kakak. Yeay, terima kasih Bu. Terima kasih. Cimsa.